Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan salamatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat, kesehatan dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir pada pagi subuh ini di Masjid Al-Ghifari. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup ini dan kekuatan, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi hakikat dari kehidupan kita ini adalah dalam rangka berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Allah itu memberikan ujian kepada kita semuanya. Hidup, mati, sehat, sakit, kaya, miskin, itu adalah untuk menguji kita. Jadi yang namanya ujian itu bukan hanya kesedihan, kemiskinan, kesengsaraan, bukan. Tetapi yang namanya kekayaan, kebahagiaan, kesehatan kita, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang lebih mulia? Apakah yang sehat lebih mulia daripada yang sakit? Apa yang kaya lebih mulia daripada yang miskin? Tidak. Sama. Semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kita tetap berlomba amal kita di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sakit, kita bersabar. Kita senantiasa bermohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan. Ketika kita dalam keadaan miskin, kita tetap banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan kaya, kita juga tetap berzikir,
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap beramal kebaikan, ya. Kekayaan kita digunakan untuk perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak berinfak, banyak memberikan bantuan dan sebagainya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kita lulus ujian. Ya. Hakikatnya kehidupan ini adalah siapa yang lebih baik amalnya. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Mulk tadi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kehidupan dan kematian, ya, kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jemaah sekalian, sudah beristighfar tadi sebelum subuh? Sudah beristighfar berapa kali? Sudah 100 kali? Sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Sudah bersolawat belum? Dengan solawat itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah 10 kali, ya. Sebentar kan 10 kali bersolawat? Sebentar. Mudah-mudahan solawat kita menjadikan kita diberikan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini manfaat solawat kepada Nabi. Ini ada yang bilang nih, kalau rumahnya banyak tikus, disolawatin aja katanya. Wallahu a'lam shawab. Saya juga baru membuktikan, ya. Diselawatin aja, dibilangin tikusnya, tikus jangan di sini, ini rumah manusia, bukan rumah kamu, kamu di tempat lain aja. Gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diselawatin aja. Demikian juga mungkin kalau banyak nyamuk, coba Bapak Ibu praktekkan. Nggak usah beli obat nyamuk. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas sebagaimana saya sampaikan pada waktu yang lalu, ya. Kita akan bahas tentang masjid, ya. Tentang apa? Tentang masjid. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan
yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat bersuci dan juga sebagai tempat sholat. Jadi tempat apa? Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tempat bersuci dan juga tempat sholat. Nah, nanti ada beberapa tempat yang tidak boleh sholat di situ. Nah, tapi hakikatnya bumi ini adalah tempat sholat, ya, tempat sholat. Ini dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bumi yang luas ini ya, bisa kita gunakan untuk bersuci dan untuk bersolat, ya, untuk solat. Bersuci bukan hanya dengan air, ya, bersuci bukan hanya dengan air saja, tetapi tanah, pasir bisa kita gunakan untuk bersuci. Oleh karena itu tayamum itu adalah dalam rangka bersuci kita lakukan dengan tanah, dengan pasir. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, ya. Allah ciptakan bumi ini, tanah, pasir, air dan semuanya dalam rangka bersuci. Bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita gunakan untuk sholat. Jadi kalau Bapak Ibu di tengah jalan, ya, dalam perjalanan, ya sebenarnya di mana kita belum sholat, sudah masuk waktu sholat, maka sholatlah di situ. Kalau jauh dari masjid, kok nggak ada masjid ya? Ya terpaksa. Kalau saking terpaksanya nih, di pinggir jalan juga nggak apa-apa. Di pinggir jalan juga bisa kita gunakan untuk sholat. Oh nggak ada sejadah, nggak apa-apa. Pakai daun kayak, pakai apa gitu. Ya, saking terpaksanya ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda, di tempat manapun kalian menjumpai waktu sholat, ya, maka sholatlah di situ. Karena tempat itu dapat dijadikan sebagai masjid atau tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di tempat manapun kita menjumpai waktu sholat, maka sholatlah di situ. Jadi enggak harus di Masjid Al-Ghifari. Kalau sedang ada di Parung, ya sholat di situ. Kalau sedang ada di Jakarta, sholatlah di Jakarta. Kalau sedang ada di Bogor, sholat di Bogor. Di Sukabumi, dimanapun kita menjumpai waktu sholat, sholatlah di situ. Saya kan masjidnya Al-Ghifari, harus sholat di Masjid Al-Ghifari? Enggak. Ya. Ada orang-orang yang fanatik dengan masjidnya. Ya. Saya kalau sholat itu di sono, nggak boleh tempat lain. Nah, ini ada saudara-saudara kita yang demikian. Padahal ya ini menyusahkan diri kita sendiri dan bisa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena fanatiknya dengan tempat sholat kita, maka kita bisa meninggalkan sholat gara-gara kita tidak sholat di tempat kita. Nah, jadi dimanapun kita menjumpai waktu sholat, disitulah kita sholat. Siapapun di antara umat Islam
yang menjumpai waktu sholat tiba, hendaknya dia menunaikan sholat dimanapun dia berada. Abu Dzar berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Maka Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Masjid yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid mana? Masjidil Haram. Kemudian masjid mana lagi? Masjidil Aqsa. Yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Di mana tuh Masjidil Aqsa? Di Palestina. Yang sampai hari ini menjadi rebutan. Maka Abu Dzar bertanya, berapa lama jarak pembangunan kedua masjid itu? Beliau menjawab 40 tahun. Jarak antara dibangunnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan masjid? Apa sih keutamaan masjid? Kata Rasulullah, "Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa-siapa yang membangun sebuah masjid, membangun sebuah masjid hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Siapa-siapa yang membangun masjid, siapa yang bangun masjid, walaupun dari pelepah kurma, walaupun ya enggak bagus-bagus amat gitu, bukan hanya dari marmer, bukan hanya dari tembok yang mewah, lantai yang mewah, bukan. Walaupun dari pelepah kurma, dari kayu-kayu bekas kita punya di rumah, ada kayu bekas kita gunakan untuk masjid. Nah, ini Allah bangunkan kita sebuah rumah di dalam surga. Ini keutamaannya. Barang siapa membangun masjid karena Allah, walaupun hanya seperti sarang burung, tempat meletakkan telurnya, walaupun seperti sarang burung tempat meletakkan telurnya, maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Ini utamanya membangun masjid. Bukan hanya bangun dari pertama, tapi sudah ada kita bangun, kita perbaiki. Oh, ini bocor, rusak, kita perbaiki. Oh, ini sudah ngeletek catnya, kita cat lagi. Ini belum ada toiletnya, tempat wudhunya, kita bangun, kita bikin. Oh, udah rusak, kita perbaiki. Oh, lantainya sudah pada nyomplok, kita ganti lantainya. Ini membangun dan merenovasi ya. Kalau kita membangun masjid, maka Allah bangunkan untuk kita rumah di dalam surga. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dari rumah ke masjid berdoa apa enggak? Ketika dari rumah ke masjid berdoa, kita doanya gimana? Doanya gimana? Bismillah. Nah, ini besok lagi kalau mau ke masjid kita
berdoa. Seperti halnya minimal seperti kita mau pergi kemanapun. Kan ada doa kan, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini doa yang sudah kita hafal ya, barangkali kita sudah terus mengamalkan doa ini. Kalau ke masjid juga berdoa dengan doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau ada doa lain, nah, ini doa banyak ya. Itu tadi doa minimal. Singkat tadi. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini doa yang minimal, singkat ya. Ya kalau Bismillahirrahmanirrahim ya lebih singkat lagi. Ya paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Semua amal kebaikan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih bagus lagi ada kekhususan ya, kalau mau ke masjid Bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau mau makan Bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau mendatangi istri berdoa enggak? Doa. Gimana doanya? Kalau menggauli istri? Nah, ini harus tes lagi. Kalau kita berhubungan suami istri tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istri kita hamil, ini berpotensi anaknya itu diganggu oleh setan. Berpotensi untuk diganggu oleh syaitan. Kalau kita berhubungan suami istri tidak berdoa, setan juga ikut menikmati. Setan ikut menikmati. Sebagaimana kalau kita makan tidak baca basmalah, setan juga ikut makan bersama kita. Kalau kita masuk rumah tidak membaca basmalah, tidak berdoa, maka setan bilang sama temannya, teman-teman, kita bisa tidur di sini bersama tuan rumah. Kita bisa tidur di sini. Ketika makan nggak baca basmalah, maka setan juga bilang sama teman-temannya, hai teman-teman, kita bisa makan di sini, makan bersama. Nah, jadi masuk rumah, bukankah masuk rumah orang lain kita juga disuruh mengucapkan salam, ya kan? Ketika masuk rumah kita mengucapkan salam. Ini sambil kalau orang Jawa bilang sambil dirahapi. Jangan lihat saya kalau saya nanti. Silakan yang mau ini. Sambil santai aja kita. Santai aja. Jadi kalau kita mau masuk rumah, ya. Kita mau masuk rumah, kita berdoa dan mengucapkan salam. Ya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk rumah walaupun rumah kita kosong, walaupun kita di rumahnya itu enggak ada orang, kita tetap mengucapkan salam. Ya, kita tetap mengucapkan salam walaupun di rumahnya enggak ada orang. Saya pernah masuk kamar karena di
Arab Saudi, saya satu kamar dengan teman saya. Saya assalamualaikum. Kata teman saya, kan nggak ada orang. Nanti kalau dijawab beneran gimana? Ada yang waalaikumsalam. Ya nggak apa-apa, emang kita masuk rumah orang saja kita harus mengucapkan salam, apalagi masuk rumah kita sendiri yang kita di situ beraktivitas segala macam. Ya kita harus mengucapkan salam. Ya, kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kalau ada kamar-kamar kosong, ya kita sering buka, kita ucapkan salam. Kamar kosong nih, buka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi kita nggak masalah. Supaya apa? Nah, supaya penghuni selain manusia nggak betah di situ, supaya pergi. Jadi kalau kita masuk ke rumah tidak mengucapkan salam, tidak berdoa, tadi kan teman-teman setan pada bergembira. Ayo teman-teman, kita bisa bermalam di sini, kita bisa tidur di sini. Nah, jadi kalau kita ucapkan salam, kamar kosong dan sebagainya, kita ucapkan salam supaya tidak ada penghuni yang lain. Nah ini tadi kembali kalau mau mendatangi istri berdoa gimana? Berdoa enggak nih? Bismillah, ya. Pakai baca doa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Ini harus dicatat nih. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini doa ketika bapak mendatangi istrinya. Nah, ketika mau pergi ke masjid, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini doa minimal. Ya, tadi kalau lupa ke masjid gimana ya? Mau makan gimana ya? Datang istri gimana ya? Ya udah yang general bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau bohong sama orang jangan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim semua. Mau mencuri ya jangan bismillah. Bismillah untuk hal-hal kebaikan. Itu doa yang minimal ya. Doa yang minimal. Nah sekarang sudah doa pergi dari rumah sampai ke masjid. Ya, mau ke masjid, mau masuk masjid, doanya gimana? Kalau nggak tahu ya bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk masjid, ada doanya. Doanya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Gimana? Bismillah, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini juga yang minimal. Kalau mau diperas lagi minimal tadi bismillahirrahmanirrahim.
Itu kalau diperas lagi. Ya, yang doa minimal, ya doa sedang-sedang lah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Dzunubi, dan dosa-dosaku. Waftahli, bukalah untukku abwaba rahmatik, pintu rahmatmu. Jadi kita mau masuk masjid ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibuka pintu-pintu rahmat untuk kita. Coba mulia, begitu mulianya masuk ke dalam masjid, rumah Allah. Begitu mulianya masuk masjid, sehingga mau masuk pun kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Dari rumah doa dari rumah, udah keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika mau masuk masjid, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya minimal mau masuk masjid. Oh, masjid masih kosong, tetap assalamualaikum. Seperti tadi masuk rumah masih kosong juga assalamualaikum. Masjid masih kosong juga assalamualaikum. Karena masjid itu juga di mana-mana kan ada penghuni selain manusia. Ya, di mana-mana. Ya di masjid juga ada. Di rumah kita juga ada. Di rumah kita ada. Nah, mudah-mudahan kita mengucapkan salam, mereka tidak mengganggu kita. Ya. Mereka kabur, ya. Nggak ganggu. Kalau ada yang ganggu, berarti dia sedang bermasalah. Ya. Kalau ada yang mengganggu kita, berarti dia itu sedang bermasalah. Walaupun dalam masjid, kita masuk masjid, ada yang sedang sholat, assalamualaikum, kabur dia. Oh, berarti sedang ada masalah dia. Dulu teman saya jadi imam di masjid tua di Jogja. Makmumnya cuma berapa orang? Sekitar 5 orang makmumnya. Tapi begitu waladhdallin, yang amin itu satu masjid banyak sekali yang amin. Amin. Padahal jemaahnya cuma 5 orang. Nah, ini berikutnya adalah apa sih keutamaan datang ke masjid dan duduk di dalam masjid? Kata Rasulullah, barang siapa datang ke masjid dan pulang dari masjid, maka Allah menyediakan jamuan surga baginya setiap kali dia pergi dan pulang. Siapa-siapa yang datang ke masjid dan pulang, ya, Allah menyediakan jamuan surga baginya, yaitu setiap kali dia datang dan pulang. Masya Allah, kita datang ke masjid, duduk di masjid, kita nanti pulang, itu kita dijamu dengan surga. Rasulullah dalam sebuah hadis juga mengatakan,
apabila kalian melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka bersaksilah bahwa dia benar-benar beriman. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, ini sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah man amana billah wal yaumil akhir, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Jadi yang mau memakmurkan masjid ini artinya dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa-siapa yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, gak bisa dia memakmurkan masjid. Makanya kalau ada orang yang banyak duitnya nih, saya bangun masjid, saya sumbang masjid, tapi nggak mau sholat, nggak mau beriman, kerjanya pergi ke dukun. Ini namanya tidak memakmurkan masjid. Tapi walaupun dia tidak pernah nyumbang untuk masjid karena nggak punya duit, tapi dia datang ke masjid, memakmurkan masjid, lihat pojoknya masjid, maka dia termasuk tadi, datang ke masjid, pulang, jamuannya adalah surga. Dia adalah orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Karena dulu jamaah sekalian, di zaman Nabi itu pernah orang-orang kafir mereka membangun, orang-orang munafik itu mereka bangun masjid. Maka kata Rasulullah, jangan kamu sholat di dalamnya. Karena masjid itu dibangun untuk mengadu domba saja. Ya. Itu masjid Diror. Ya. Masjid Diror. Masjid yang dibangun bukan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh sholat di dalam masjid Diror. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan suatu kewajiban kepada Allah, sholat, berzikir dan sebagainya, maka langkah kakinya yang satu menghapuskan kesalahannya atau dosanya, dan langkah kakinya yang lain mengangkat derajatnya. Kemarin sudah pernah kita sampaikan, ke masjid itu satu langkah menghapus dosa, satu langkah meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya ketika sahabat Nabi dulu bilang kepada Nabi, "Ya Nabi, saya mau pindah saja ke dekat masjid. Kan rumah saya jauh. Saya mau pindah dekat saja ke masjid." Kata Nabi, jangan. Karena satu langkahnya itu, satu langkah menghapus dosa, yang satu langkah meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau rumah kita di samping ke sini cuma berapa langkah. Tapi kalau dari sono, dari sama apa? Ning residen, berapa lagi dari ujung blok A sono? Wah, berapa kali langkah itu? Berapa langkah? Hapus dosa, satu langkah hapus dosa, satu langkah meningkatkan derajat kita. Gimana kalau naik sepeda, naik motor? Nggak ada langkah-langkahnya gimana nih?
Ya padanya tadi bensinnya ya, bensinnya kita ngidupin motornya dan sebagainya, itu langkahnya juga banyak gitu. Malah itu gini terus kan. Rasulullah juga bersabda, masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Ya, masjid adalah rumah bagi orang yang bertakwa. Allah memberi jaminan kepada yang menjadikan masjid sebagai rumahnya bahwa dia akan diberi ketenangan dan rahmat serta keselamatan. Ya, ketenangan, rahmat dan keselamatan ketika melintasi siratal mustaqim menuju keridhaan Allah sampai ke dalam surga. Jadi orang yang suka ke masjid ya, itu nanti akan diberikan ketenangan, rahmat dan keselamatan ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim menuju surga. Jadi jangan malas-malas ke masjid. Sukalah masuk ke dalam masjid. Kemudian ketika sudah sampai di masjid, apa yang dilakukan oleh kita? Salat tahiyatul masjid. Apabila salah seorang di antara kalian datang ke dalam masjid, hendaknya dia menunaikan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi sholat tahiyatul masjid itu bukan hanya ketika sholat Jumat saja. Kadang kita memahami tahiyatul masjid itu ketika kita sholat Jumat, masuk masjid tahiyatul masjid. Tapi setiap kita kali masuk ke masjid, kita boleh tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang salah adalah ketika sholatnya di lapangan, kita datang sholat hari raya nih misalnya ya, sholat hari raya di lapangan Gede Kalisuren, datang sholat 2 rakaat tahiyatul lapangan. Itu bukan masjid. Ketika masuk masjid enggak sholat tahiyatul masjid, tapi ketika masuk lapangan malah sholat tahiyatul lapangan. Jadi yang sunahkan adalah ketika masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Masjid-masjid mana yang diutamakan? Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya setara dengan berapa? 100.000 kali sholat di Masjid Al-Ghifari. Jadi kalau di Masjid Al-Ghifari kita dapat 1 pahalanya, ya, misalnya, maka di Masjidil Haram dikalikan 100.000 kali. Di Masjidil Haram sekali sholat, ya, sekali sholat 100.000 kali. Ya, kalau dibikin matematis, dihitung secara matematik, berapa banyak tuh? 100.000 kali, berapa kali sholat di Masjid Al-Ghifari nih? Berapa kali? Berapa tahun ya? Dibandingkan ya, hanya itu baru sholat sekali di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi berapa? Setara dengan 1.000 kali sholat. Jadi kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali sholat di Masjid Al-Ghifari dan masjid-masjid lainnya. Jadi di Masjidil Haram tadi berapa? 100.000 kali. Di Masjid Nabawi 1.000 kali.
Di Masjidil Aqsa berapa kali? 500 kali. Ya. Jadi kalau pergi ke luar negeri, ya pertama bagusnya Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kalau bisa juga ke Masjidil Aqsa. Kalau bisa ke Masjidil Aqsa. Pahalanya luar biasa. Di Masjidil Haram tadi berapa kali? 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000 kali. Dan di Masjid Aqsa 500 kali. Dibandingkan dengan sholat di Masjid Al-Ghifari, Masjid Nurul Iman, Masjid Istiqlal, masjid mana saja di Indonesia ini. Nah, itu pahalanya sama. Ya. Tapi kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. 100.000. Jadi pergilah ke Masjidil Haram. Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1.000 solat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ya. Karena tadi Masjidil Haram, dan solat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 solat di masjidku ini. Di Masjidil Haram lebih utama 100 kali lipat dibandingkan dengan sholat di Masjid Nabawi. Karena tadi di Masjidil Haram 100.000 kali, di Masjid Nabawi 1.000, ya kan? 100 kalinya. Nah, kemudian bagaimana sekarang ini banyak orang yang bermegah-megahan dalam bangun masjid. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia saling bermegah-megahan dalam membangun masjid. Orang bikin masjidnya bagus, megah, tapi nggak ada isinya. Nah, ini yang tidak benar. Maunya masjidnya megah, bagus, tapi banyak isinya. Maksudnya begitu. Jadi bukan masjidnya dibangun bagus, tapi begitu sholat cuman imam sama makmum, satu orang, satu imam, satu makmum. Masjid bagus, luas, besar, lantainya marmer, hiasan dindingnya luar biasa, pintunya pintu kayak Masjid Nabawi. Tapi sholat subuh satu imam, satu makmum. Masjidnya megah, tapi jamaahnya cuma sedikit. Nah, ini. Maka kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sampai manusia saling bermegah-megahan dalam membangun masjid. Akan datang suatu masa di mana manusia saling bermegah-megahan dalam bangun masjid, lantas mereka tidak memakmurkannya, melainkan hanya sedikit di antara mereka. Ini yang kurang benar itu, ini dibangun megah, besar, bagus sekali, tapi nggak ada yang memakmurkan masjid, nggak ada yang mau masuk masjid. Hanya digunakan untuk apa? Ketika sudah nggak bisa jalan ke masjid, sudah digotong, baru masuk masjid. Nah ini, masjid bukan hanya digunakan untuk ini. Semasa hidupnya harus rajin ke masjid, bukan hanya ketika sudah digotong,
dipaksa masuk ke masjid. Sehari-hari tidak pernah ke masjid, tetapi begitu wafat baru ke masjid. Telat, terlambat. Sudah? Sudah? Suruknya belum? Sebentar lagi ya. Mangga sambil di ini. 1 menit suruk. Boleh tambah 10 menit. Bagaimana membersihkan masjid dan memberinya wewangian? Nah, ini ada bab membersihkan masjid. Nah, ini Pak Untoyo dan Pak Maman ini. Pahala-pahala umatku dihadapkan kepadaku, bahkan hingga pahala terkait kotoran yang dikeluarkan oleh seorang dari dalam masjid. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan pembangunan masjid di perkampungan dan menyuruh agar masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah menyuruh kami supaya membangun masjid dan di perkampungan kami, memperbaikinya dan membersihkannya. Abdullah membakar kayu gaharu untuk wangian masjid saat Umar duduk di atas mimbar. Rasulullah bersabda, pahala-pahala umatku dihadapkan kepadaku, bahkan hingga pahala terkait kotoran yang dikeluarkan oleh seorang dari dalam masjid. Jadi luar biasa nih orang yang membersihkan masjid ya, mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya orang yang membersihkan masjid. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak terkena kencing atau kotoran sedikit pun. Sesungguhnya masjid-masjid ini hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Nah, ini aktivitas pokok masjid adalah berzikir, itu sholat dan sebagainya, itu berzikir dan membaca Al-Qur'an. Ini aktivitas pokok dalam masjid. Apabila salah seorang di antara kalian mengeluarkan dahak, hendaknya dia menghilangkan atau menimbun dahaknya agar tidak terkena kulit orang mukmin yang lain atau bajunya hingga berakibat mengganggunya. Dulu itu zaman Nabi masjid itu kan tidak berlantai, ya, tidak berlantai. Ya. Makanya kalau dahak dalam masjid hendaknya ditanam, ya, dikubur, ditimbun, ya, supaya nggak kena orang lain. Ya, karena dulu lantainya itu lantai masjidnya tidak ada gini apa namanya keramik atau granit, nggak ada. Jadi kalau lantainya begini, ya kalau mau dahak dibuang di luar, gitu. Supaya tidak terkena orang yang sholat di dalam masjid. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri dalam sholat, maka janganlah meludah ke depannya. Jadi kalau lagi sholat, nggak boleh kita meludah ke depan gitu. Sebab ketika itu dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia berada di tempat sholatnya. Jangan pula meludah ke sebelah kanannya, karena di sebelah kanannya adalah malaikat. Hendaknya dia meludah ke sebelah kiri atau ke arah bawah kakinya lalu menimbunnya. Ini
Ceritanya karena tadi masjid zaman dulu itu tidak berlantai seperti sekarang. Jadi kalau mau meludah ketika sholat, jangan ke depannya, jangan ke sebelah kanannya, tapi ke samping kirinya atau ke bawah, kemudian ditimbun. Ini etika. Ya. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, dan daun bawang, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Wah, ini kata Nabi. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu oleh bau menyengat, sebagaimana manusia merasa terganggu olehnya dengan bau yang menyengat itu. Jadi sampai demikian ya. Nabi mengatakan siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan makan yang berbau tadi, maka jangan sekali-kali mendekati masjidku. Ya makanya makanya ulama-ulama zaman dulu gitu, makan pete, jengkol, jangan ke masjid tuh. Makanya makruh dihukumkan oleh para ulama, makan jengkol pete itu makruh. Ya, tapi makruh bukan haram ya, bukan haram, makruh. Ini untuk menjaga kemuliaan masjid. Ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk mendengarkan dan melakukan kajian-kajian yang akan menambah kebaikan dan meluruskan amal-amal kita. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.